Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada hari Senin siang tanggal 16 Februari tahun 2026 diadakan puncak dari upacara Xiao Mengsan, Patidana Pelimpahan atau penyaluran jasa kepada para orang tua, anak famili, suami, istri, dan leluhur yang telah mendahului kita. Upacara ini diadakan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Imlek, tahun Kuda Api 4724 Huang Kiri atau 2577 Kung Siri tahun 2026. Nah, kebiasaan ini selalu dilakukan di Wihara Buddha Warman Padang. Namun mengingat karena keterbatasan ruangan di Changtian dan juga atas permintaan dari umat sendiri, maka upacara Patidana Xiao Mengsan tahun baru Imlek ini diadakan dalam 5 ronde atau 5 tahapan. Ini selain melayani keinginan umat, karena ada yang mau keluar kota, ada mau pulang kampung, ada yang mau berlibur, sehingga kita adakanlah sebanyak 5 tahapan. Dan ini adalah yang terakhir, ini tahap yang kelima atau ronde kelima, dengan peserta yang sangat banyak. Jadi kalau di total peserta yang mengambil paket meja sembahyang yang keluarga lebih dari 100. Sedangkan yang secara massal daripada upacara yang terakhir ini, di tahap kelima ini juga diadakan secara massal. Jadi artinya keluarga-keluarga yang sudah sembahyang di rumah, sudah sembahyang di kampung halaman, dianjurkan dan tidak ada salahnya, bahkan sangat baik jika mereka juga melakukan upacara Xiao Mengsan ini di Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang, di Rumah Abu atau Rumah Penghormatan Leluhur di Changtian, Rumah Abu Bodhisattva Mahasatwa Sitigarbha. Upacara ini dipimpin oleh Yang Arya Bante Badra Wajra, dan tahap yang kelima ini karena para ibu pandita sibuk di rumah masing-masing untuk mengadakan ritual sembahyang secara tradisi, maka dapat kita lihat ya bahwa yang mimpin Yamkeng hari ini selain saya dan Romo Jumadi Yasawadano, semuanya adalah anak-anak muda. Nah, ini salah satu bukti keberhasilan dari Wihara Buddha Warman Buddhist Center mendidik anak-anak muda ini. Zaman sekarang tidak banyak lagi anak-anak muda yang mau ikut upacara ritual seperti ini. Apalagi pembacaan Yamkeng ini membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Biasanya anak-anak muda tidak betah. Namun berkat didikan kita, mereka punya karakter selalu sabar, siap melayani, ya, dan dalam komunitas selalu harmonis, maka mereka mau ikut di dalam upacara Xiao Mengsan, ya, upacara Patidana Pelimpahan atau penyaluran jasa ini. Nah, ini saat Bante diiringi dengan mantra Tapeco, mantra Mahawelas Asi dari Kuan Im Pusa, ya, memberkahi altar-altar ini, ya, baik yang secara paket per keluarga maupun yang secara massal. Nah, kemudian juga memberkahi para keluarganya, karena memang pada dasarnya upacara Patidana ini manfaat pertama yang mendapatkannya adalah justru keluarga yang melakukannya, karena mereka adalah orang-orang yang bakti, tahu membalas budi sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi manfaat pertamanya mereka yang mendapatkan berkahnya, berkah kesehatan, umur panjang, kesuksesan, kemakmuran, kedamaian hati, keharmonisan, dan kebahagiaan. Nah, manfaat kedua baru bagi keluarga yang kita doakan. Semoga di mana alam manapun mereka berada, karena kita melakukan pelimpahan jasa dengan membacakan mantra-mantra sutra-sutra suci dan juga memberikan persembahan. Dan yang penting adalah ketulusan hati kita yang kita wujudkan dalam bentuk bakti dan balas budi kepada orang tua,
Nah, ini pun akan dapat diterima dan bermanfaat bagi ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi para orang tua, suami, istri, sanak keluarga, dan leluhur yang telah milik kita. Nah, ini ada satu sesi di mana keluarga mewakili dipersilakan untuk masuk dan berdiri masing-masing di depan meja paket yang mereka sudah booking di wihara, di mana wihara menyediakan makanannya, nasi, lauk pauk, kemudian buah-buahan, kue-kue, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suasananya ketika mereka dipimpin oleh Bante Badra Wajra melakukan doa kepada para leluhurnya, mendoakan leluhurnya supaya berbahagia di alam sana, sebagai mereka juga mengharapkan bahagia di dalam kehidupan pada saat ini. Nah, inilah sebenarnya makna dari upacara Patidana, pelimpahan atau penyaluran jasa ini. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan beberapa uraian dharma pada para hadirin, dan yang paling penting adalah kita jangan sampai melupakan tradisi dan budaya kita untuk bakti, hormat, uhau kepada orang tua, baik selagi mereka masih hidup, sampai mereka sudah meninggal pun kita tidak boleh melupakan jasa baiknya. Ketika kita minum air, kita tidak boleh pernah melupakan sumber mata airnya. Begitulah kira-kira kata-kata kiasan di dalam tradisi, budaya, dan falsafah orang-orang Tionghoa. Nah, hendaknya uraian kami di dalam video ini didengar terutama oleh generasi muda. Jangan sampai kita terpengaruh oleh ajakan-ajakan untuk melupakan. Ya, tidak usah, kalau yang sudah meninggal tidak usah disemayai lagi. Ini akhir-akhir ini banyak ditiupkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya tidak berakar budaya sebagai orang Tionghoa atau orang Chinese. Dan inilah sebenarnya yang sangat ditentang oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang dicap sebagai anti agama. Sebenarnya tidak, tetapi mereka tidak mau ajaran-ajaran yang masuk belakangan di Tiongkok ini mempengaruhi sehingga merusak akar budaya, akar peradaban dari orang-orang Tionghoa yang terkenal sangat uhau, bakti kepada orang tua. Di Tiongkok memang secara falsafah dikatakan kita harus lebih menghormati orang tua daripada Tuhan dan dewa-dewa sendiri. Karena dari mereka lah kita hidup dan dari mereka lah kita tahu berbuat kebaikan. Nah, ini saat ketika setelah selesai memberikan hormat dengan penuh bakti dan ungkapan balas budi kepada orang tua, umat-umat kembali ke tempat duduknya semula dan kemudian Bante memberikan pemberkahan pada mereka-mereka yang penuh bakti dan balas budi ini. Semoga mereka terberkahi, kesehatan yang baik, umur yang panjang, kesejahteraan, kemakmuran, kesuksesan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Nah, ini ada saatnya pada akhir saya menyampaikan sedikit uraian mengenai maksud dan tujuan serta makna dari upacara Xiao Meng San ini. Ya, jadi itulah yang disebut leluhur. Nah, upacara Patidana seperti ini itu diadakan setahun 3 kali, ya, sesuai dengan tradisi dan budaya orang Tionghoa. Yaitu saat sekarang menjelang tahun baru Imlek, Xinjia, kemudian nanti bulan April ketika Cengbeng. Ya, kalau Cengbeng juga ada di wihara. Ada orang yang langsung juga berziarah ke makamnya. Dan kemudian yang ketiga adalah bulan 7, Citwek. Di wihara kita sebut bulan Bana. Nah, tiga peristiwa ini itu dikondisikan untuk mengingat para orang tua dan leluhur serta sanak keluarga yang telah mendahului kita. Nah, ini kebiasaan dari orang Tionghoa. Sebenarnya dasar dari upacara Patidana ini adalah cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang seperti apa yang dikatakan oleh Bante tadi. Kemudian dengan cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang itu tersebut timbullah
niat kita untuk berbakti dan membalas budi kepada mereka, walaupun mereka sudah tiada. Jadi kadang ada orang yang bilang, sesudah mati disemayangi, dihormati, waktu hidup bagaimana? Seharusnya waktu hidup juga kita hormati. Saya yakin keluarga yang melakukan sembahyang selalu mengenang leluhurnya. Semasa hidup orang tuanya pasti dia juga menghormati. Kalau anak-anak yang semasa hidup saja sudah puthaw, sudah tidak balas budi pada orang tua, jangan harapkan sudah meninggal dia mau sembahyang. Itu kecil kemungkinan. Jadi orang yang berbakti ini selagi masih hidup sampai sudah meninggal pun mereka akan doakan. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi semua perbuatan baik kita ini dasarnya adalah ketulusan hati kita dengan penuh cinta kasih sayang, mendoakan, melimpahkan jasa kepada para orang tua, suami, istri, dan leluhur kita sebagai ungkapan bakti kita, bakti anak kepada orang tua dan leluhur, dan balas budi. Karena bagaimanapun juga kondisi kita saat ini tidak terlepas dari jasa kebaikan yang telah diperbuat oleh leluhur dan orang tua kita ini. Sekali lagi, jangan kita melupakan akar budaya dan peradaban kita, orang Tionghoa yang begitu tinggi dan begitu luhur serta mulia. Nah, ini akhir upacara. Keluarga yang masih mau membakar kertas perak, kertas emas juga dipersilakan. Namun dengan catatan jangan terlalu banyak. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan seperti ini agak sulit merubahnya. Dan kita tidak boleh konfrontasi, artinya menentang secara keras. Namun secara perlahan diberikan pengertian, pasti mereka akan bisa terima. Dan perlahan-lahan nanti mulai berkurang bakar-bakarnya dan bisa mereka alihkan perbuatan berbuat kebaikan bagi leluhur ini sebagai pelimpahan jasa itu dalam bentuk lain, menyumbang fakir miskin, anak panti jompo, yatim piatu, dan lain sebagainya. Demikianlah para bapak ibu, saudara-saudari sedharma serta seluruh warga Tionghoa yang berbakti. Marilah tetap kita pertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi Tionghoa kita yang sudah beralkulturasi dengan ajaran Buddha. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, sejahtera, dan berbahagia. Sabe sata awerahontu, sabe sata bawantu sukitata. 新春恭喜，新年快乐，万事如意，身体健康，大家平安，恭喜发财。Semoga semua berkah dan perlindungan senantiasa menyertai kita di tahun kuda api ini. Sabe sata awerahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu.